Hai semua, kami dari 12 MIPA 2 kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab distribusi normal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Angger Ilham Rohadi, nomor absen 6. Yang kedua, Muhammad Firmansyah, nomor absen 21. Yang ketiga, Muhammad Zidan Al-Aziz, nomor absen 23. Yang keempat, Rifda Ilviana Syarifah, nomor absen 29. Yang kelima, Zulfanilta Firdaus, nomor absen 35. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal disebut juga distribusi Gaussian. Gauss, sang penemu, mengamati hasil percobaan yang dilakukannya berulang-ulang dan menemukan bahwa nilai rata-rata merupakan hasil yang paling sering. Dan bila semua hasil ini disusun, maka akan terbentuk distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Biasanya, peluang pendekatannya menggunakan kurva normal. Sifat distribusi normal. 1. Grafiknya selalu terletak di atas sumbu X. 2. Bentuk grafiknya simetris terhadap garis X sama dengan mu. 3. Mempunyai sebuah modus yaitu M0 sama dengan mu. 4. Grafiknya membelok pada titik X sama dengan mu. 5. Grafiknya asimptoti terhadap sumbu X. 6. Luas daerah grafik sama dengan 1 satuan luas. Adapun karakteristik distribusi kurva normal. Yang pertama, kurva berbentuk genta. Mu sama dengan MD sama dengan M0. 2. Kurva berbentuk simetris. Ketiga, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. 4. Luas daerah di bawah kurva adalah 1, titik koma, setengah, di sisi kanan nilai tengah, dan setengah di sisi kiri. Fungsi densitas pada distribusi normal. Dengan rumus Fx sama dengan 1 per tau akar 2 pi E pangkat min setengah dalam kurung X min mu per tau kuadrat. Dengan keterangan pi menunjukkan konstanta dengan nilai 3,14159, E menunjukkan bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, mu menunjukkan rata-rata dari data, tau menunjukkan baku data berdistribusi normal. Selanjutnya, Fz bisa dinyatakan dalam 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Namun, dalam pemakaian, kita tidak lagi menggunakan rumus di atas karena telah disiapkan daftar distribusi normal standar baku. Distribusi normal standar baku adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan baku tau sama dengan 1. Fungsi densitasnya dinyatakan dalam variabel Z. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X min mu per tau. Dengan keterangan, mu adalah rata-rata dari data, tau adalah simpangan baku dari berdistribusi normal. Yang selanjutnya akan kita bahas di sini adalah tabel. Tabel digunakan untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal distribusi normal. Digunakan untuk menentukan nilai Z. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56. Maka langkah pertama kita mencari pada baris 1,5 digit AB. Kita cari angka 1,5 pada tabel Z yang menurun di sini. Langkah keduanya, perhatikan pada baris awal, carilah nilai 0,06 digit C. Kita lihat Z yang mendatar di sini, kita cari 0,06. Langkah ketiga, tentukan titik temu sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Jadi,
nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Contoh yang kedua, misal untuk nilai P, Z di antara 0 dan 1,34. Z sama dengan A, BC. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu digit AB-nya, A, B sama dengan 1,3. Lalu kita cari angka 1,3 pada tabel. Yang kedua, kita cari digit C-nya, yaitu 4. Setelah itu tariklah garis seperti pada contoh yang pertama. Jadi dapat disimpulkan Z sama dengan 1,34, nilainya 0,4099. Untuk lebih mudahnya, kita bahas contoh soal distribusi normal berikut. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapatkan nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85? Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari yang diketahui terlebih dahulu. Berdasarkan contoh soal di atas, diperoleh informasi sebagai berikut. Mu sama dengan 70. Ini adalah rata-ratanya. Sigma atau standar deviasinya atau simpangan bakunya sama dengan 10. X sama dengan 85. Pada kalimat terakhir disebutkan nilai lebih dari 85. Jadi akan ditentukan Z X lebih dari 85. Langkah selanjutnya, kita standari X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, atau X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Kita masukkan yang diketahui ke rumus. Akan diperoleh 85 dikurangi 70 per 10. Hasilnya adalah 1,5. Dapat disimpulkan pendekatan dari probabilitas X lebih dari 85 bisa didekati dengan menggunakan probabilitas Z lebih dari sama dengan 1,5. Nilai untuk Z lebih dari sama dengan 1,5 bisa kita lihat pada tabel. Nilainya adalah 0,9332. Semisal digambar, maka yang dicari adalah yang lebih dari sama dengan 1,5 atau daerah yang sebelah kanan. Sedangkan di tabel yang diarsir adalah yang kurang dari sama dengan Z atau daerah yang sebelah kiri. Jadi untuk mencari yang Z lebih dari sama dengan 1,5, caranya adalah 1 dikurangi daerah yang diarsir atau Z kurang dari sama dengan 1,5. Dari manakah 1 di sini? Yaitu dari luas di bawah kurva sama dengan 1. Langsung saja kita masukkan nilainya menjadi 1 dikurangi 0,9332. Hasilnya adalah 0,0668 sama dengan 6,68%. Setelah mendengarkan tentang semua penjelasan tentang distribusi normal, maka kita akan menarik kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut. Kesimpulannya adalah distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi kontinu artinya interval berlanjut, semisal X di antara 0 dan 4. Artinya X tidak hanya 1, 2, dan 3, tetapi semua yang di antara 0 dan 4, termasuk 0,01, 0,02, dan lain-lain.
Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Bisa dilihat grafik pada slide keempat. Untuk merumuskan nilai Z atau Z-score dapat digunakan rumus berikut. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Artinya, Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Tabel nilai Z pada distribusi normal digunakan untuk mempermudah dalam menentukan Z-score.